Ya halo teman-teman semua. Nah ini di depan kita udah ada satu unit Vespa yang masuk ke generasi Sport Series. Kenapa? Nanti saya ceritain sedikit cerita yang saya tahu tentang sejarah Vespa Spartan ini. Nah ini kebetulan Vespa Spartan tahun 1986. Suratnya lengkap STNK BPKB, akurat plat D Bandung. Kenapa saya jelasin juga tentang surat-suratnya? Karena ini unit buat dijual. Nah nanti barangkali teman-teman ada yang berminat sama unitnya bisa tahu dulu spek dan kondisi unitnya dari video ini. Nah sekarang kita jelasin dulu sedikit cerita tentang Vespa Spartan ini. Oke, untuk cerita tentang generasi Vespa lebih enaknya kita ngambil dari kode mesinnya. Nah untuk kode mesin Vespa Spartan tuh yaitu VSE. Kita ambil contoh dulu dari unit yang lebih banyak lah ya. Kalau Sport Series tuh agak lebih jarang mungkin, makanya banyak dicari orang. Kita ngambil dari unit yang agak banyak tuh kayak contohnya VBB. Nah VBB itu berasal dari kodenya, kita buang dulu huruf B yang kedua, yang terakhir tuh kita ambil 2 abjad terdepan yaitu berarti VB. Nah berarti VBB itu berasal dari Vespa VB. Nah terus aja kita ngurutin abjad tuh ABC kayak gitu. Berarti habis Vespa VB ada Vespa abjad pertama yaitu A. Nah berarti ada Vespa VBA, baru tuh VBB. Habis VBB ada VBC. VBC itu Vespa Super. Habis VBC ada VBX. VBX itu Vespa Strada. Makanya bannya masih 8 tuh, karena itu nenek moyangnya dari Vespa BB, PBB, PBA, terus PBC. Lanjut lagi kita yang umum ada apa ya? Vespa Sprint. Vespa Sprint tuh kodenya VLB. Kita biasa ngambil 2 abjad terdepan yaitu Vespa. Waduh, ada suara anjing ini emang di hutan pinus nih. Balik lagi untuk Vespa Sprint yaitu VLB. VLB itu berarti kita ambil 2 abjad terdepan ada Vespa VL berarti itu. Nah habis VL ada VLA. VLA itu Vespa GT Gran Turismo. Habis VLA baru tuh VLB Vespa Sprint. Habis itu VLX Vespa PX. Nah berarti Vespa PX series itu dari berbagai generasi, ada dari generasi Vespa VB, ada dari VL. Nah ini Spartan dari generasi, berarti kalau VSE kita ngambilnya dari VS. Nah kita cerita tentang generasi Vespa VS. Nah untuk Vespa VS tuh kita lebih kenal dengan nama Vespa GS. Nah GS VS tuh karena dari awalnya juga udah GS tuh Grand Sport, makanya generasi Vespa Sport. Spartan termasuk dari situ. Untuk Vespa GS VS itu ada 5 generasi. Vespa GS VS 1, 2, 3, 4 sampai 5. Pertama GS VS 1 tuh awalnya dari tahun 1955. Sampai terakhir GS VS 5 itu tahun 59 sampai tahun 61 kalau nggak salah. Nah itu paling banyak diproduksi karena 3 tahun juga tuh diproduksinya. Nah seperti biasa kita lanjutin masukin abjad pertama. Kalau VS nggak ada, kalau VB ada VBA nya, kalau VL ada VLA nya. Nah untuk VS nggak ada A nya, langsung ke B, yaitu ada VSB. Nah Vespa VSB itu yaitu Vespa GSMK. Nah untuk yang ada lacinya di belakang tuh. Nah untuk GSMK itu ada 2 seri, GSMK 1 sama GSMK 2. GSMK 1 tahun 1962, GSMK 2 dari tahun 63 sampai 64. Nah kita lanjut, habis VSB, habis GSMK ada VSC. VSC itu Vespa Super Sport 180 cc. Nah kalau GSMK Vespa VSB itu masih 160 cc, VS 150 cc, jadi udah naik dari VS 150, VSB 160, VSC Super Sport itu 180 cc. Vespa SS besar itu Super Sport tuh kayak Sprint Latin, tapi dia ada tambahan box di depan kayak Vespa PX. Terus di sampingnya itu udah bukan bagasi tapi ban serep kayak Vespa PX, sama tuh ciri-cirinya. Nah lanjut lagi dari VSC ada VSD. Nah VSD itu Vespa Rally, itu sama kayak Super Sport, masih 180 cc. Nah baru lanjut lagi, habis C ada VSE. VSE
rally 200 nya tuh saya juga baru tahu kemarin kalau rally itu ada yang 180, ada yang 200 nya. Nah kalau untuk yang rally 200 itu kode mesinnya udah VSE kayak Spartan. Lanjut lagi, habis rally 200 ada Vespa Spartan ini. Vespa Spartan dari tahun 1984 dan terakhir 89 lah ya. Teman ada soalnya yang punya tahun 89. Nah habis VSE ada VSX. VSX itu lebih ke nomor body kalau nggak salah. VSX itu adalah Vespa Excel 200. Nah untuk Excel 200 pertama itu tahun yang saya tahu dari tahun 88 sampai tahun 1992 yang terakhir itu. Nah mungkin segitu sedikit cerita sejarah yang saya tahu tentang generasi Vespa Spartan ini yang saya ceritakan kembali di sini yang saya tahu. Kalau ada kesalahan tolong dibetulkan di bawah. Jadi kenapa Spartan ini masuk generasi Sport Series, mungkin karena cc-nya udah besar sama nenek moyangnya yaitu Vespa PS atau yang lebih dikenal dengan Vespa GS. Nah GS itu Grand Sport. Nah mulailah mungkin dari situ muncullah generasi-generasi Vespa Sport Series. Oke, kita lanjut review detail unit Vespa Spartan, sama nanti mungkin sedikit-sedikit perbedaan Spartan karena bodinya mungkin sekilas sama aja kayak Vespa PX biasa, tapi ada beberapa perbedaan apalagi di mesinnya. Nanti sekalian aja sama saya review detail unit Vespa Spartan ini. Nah ini dia detail unit Vespa Spartan ini. Untuk catnya masih lumayan, cuman ada beberapa bagian yang udah lepas ke lecet-lecet pemakaian kayak gitu, kayak di setang, hidung, spakbor kayak gitu. Nah ini kita mulai dari kepala paling atas, ada speedometernya. Speedometernya kelihatannya masih original, fungsi juga. Lampu-lampu indikatornya nyala, hand gripnya masih original juga. Lanjut ke bagian depan ada lampunya siam, emblem original. Untuk hidungnya juga masih original, masih bawaan. Sensornya baru, kiwi. Ini kelihatannya juga body trimnya masih original. Ini jenggeknya original juga, masih clip. Nah untuk kaki-kakinya, tromolnya masih bawaan Spartan, kembang depan belakang. Untuk bannya juga baru, Mizel M09 depan belakang. Sok depannya juga baru, depan belakang Kayaba. Ini kabel-kabel juga masih banyak yang original. Nanti di belakang juga masih ada. Nah untuk kita ke bagian tengah, ini ada kuncinya. Nah kuncinya itu masih original juga. Nah masih original, masih satu kunci, masih berfungsi. Kalau agak susah bukanya harus pas. Nah masih ngunci, satu kunci. Nah ini juga masih ada stiker bawaannya nih, stiker karaoke, stiker running, terus ada stiker kepakanannya tuh, signal kan. Ini masih ada sedikit yang kebaca, ada signalnya. Jadi ini ditimpa aja ya, untuk apa namanya, kayaknya untuk stikernya ditutup pas disiramnya tuh catnya tuh. Nah untuk bagian decknya masih original juga. Ini masih center banget, lepas tangan masih enak banget, cuman paling ada yang lepas cat dikit-dikit. Nah ini untuk tepongnya masih lumayan mulus, ada dikit juga di bagian bawah. Ini stop lampnya masih original juga, Triumph. Joknya original, kayak cover, nih covernya baru, nyaman juga nih, nggak goyang-goyang ke samping. Biasanya Spartan tuh suka goyang-goyang ke samping, kalau ini nggak, setelannya nggak, bawahnya juga full spon, jadi nggak goyang-goyang. Nah ini dia untuk tepong kanannya, ini cat originalnya masih ada ditimpa. Ini masih banyak kayaknya di berbagai bagian masih ada kelihatan, dari lecet-lecetnya tuh masih kelihatan. Nah ini dia nih contohnya nih, ini mulai kelupas cat siramannya, kelihatan lagi cat originalnya nih. Kalau dari kamera kayaknya hitam, ini sebenarnya merah signal red, lebih tua dari ini. Nah untuk perbedaan body Spartan sama PX yang lainnya, yang saya tahu tuh, saya tahu dari tukang las yang sering pegang berbagai macam body.
Itu contohnya aja, kalau PX itu PX yang biasa tuh, kalau bodi tengahnya saya tahu, agak lupa detailnya. Kalau nggak salah bodinya itu dia 2 mili contohnya ya, bodi tengah 2 mili, tapi tepongnya itu 1,8, sparkplug 1,8 kayak gitu-gitu. Nah untuk Spartan dia semua sama, jadi makanya lebih keker aja dipakainya. Makanya kalau contohnya Vespa pakaian saya yang hitam itu dia mesinnya pakai Spartan, tapi untuk bodinya bukan Spartan. Saya jadi dulu dapat mesinnya aja. Kalau bodinya itu PX biasa, PX Sport kebetulan. Nah itu rasanya beda. Kalau kita pakai bandingin Vespa Spartan full ya, mesin sama bodinya sama kayak mesinnya aja, terus ditempel di bodi PX biasa, itu beda banget rasanya. Nah yang lebih beda lagi di mesinnya. Nah, ini kita buka dulu mesinnya. Ini dia mesinnya, kita udah buka tepongnya. Nah ini paling kelihatan nih, Spartan tuh sebenarnya mesinnya itu kelihatan, kalau masih ditutup tepong juga udah kelihatan apanya. Nah ini dia knalpotnya. Knalpotnya melengkung dulu ke sini, baru masuk ke bawah. Kalau yang 150 kan langsung ke bawah, langsung melengkung. Nah ini dia agak ke samping dulu. Nah untuk bloknya juga lebih besar, karena cc-nya lebih besar. Ini bloknya masih original 200 cc, ukurannya baru 3M dia sayangnya tuh. Stang sayangnya baru. Ini oh ya nih mesinnya baru peremajaan, baru turun kemarin, dalaman, kelahar, seal-seal segala macem udah dibaguin, jadi udah enak lagi. Insya Allah udah siap gas aja nih. Udah semingguan saya pakai harian, alhamdulillah aman. Udah dites juga PP 2 kali tasik sekitar 120 kiloan. Alhamdulillah aman, gak ada trouble sama sekali. Nah untuk kipasnya juga original. Nah Spartan tuh sedikit melengkung kayak gini, bedanya sama yang 150. Paku rotornya juga masih original. Untuk karbonnya Spartan 2424, lebih besar dari 150 cc. 150 cc itu 2020, ini 2424. Yang kebetulan amdanya ini masih original. Tutup karbonnya juga original. Ini untuk crankcase-nya juga bersih. Ini sok belakang juga baru. Kita lihat nomor mesinnya. Nah itu dia nomor mesinnya VSA. Nah, ini kabel-kabel juga masih original. Ini saya dapat info juga dari pemilik sebelumnya tuh nih, tangan kedua, tangan pertamanya itu masih dari keluarganya juga. Ini lanjut kita coba hidupin mesinnya. Ini kuncinya masih original, masih enak juga fungsinya, belum selek juga. Ini kita coba selak. Ini masih standaran. Spartan suaranya beda, lebih ngebas gitu. Sama Spartan tuh yang saya alamin, yang selama ini saya nemu tuh emang agak berisik dikit. Ini lamsamnya normal. Terus ketika nyala, lampu jauh dekat. Sen-sennya kiri kanan nyala. Mungkin segitu dulu review sama cerita sedikit tentang Vespa Spartan ini. Dan bagi teman-teman yang berminat sama unitnya, boleh langsung chat saya di WhatsApp. Bisa cek juga ketersediaan unitnya di Instagram saya di @denskuterves. Sama mohon maaf apabila ada kesalahan tadi tentang cerita sedikit tentang sejarah Vespa Spartan. Kalau ada kesalahan mohon dibenerin aja di bawah di kolom komentar. Sama apalagi ya udah kali ya, udah semua. Kalau ada kekurangan dalam review detail unitnya, teman-teman yang mau beli tapi ininya belum jelas, bisa langsung aja ditanyakan via WhatsApp. Nomor saya ada di bio Instagram di @denskuterves. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.